Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Jantara atau tongkat sambar nyawa tak bakal mengira akan bertemu dengan anak dewa pedang, seseorang yang pernah dia habisin nyawanya. Akankah Jantara alias tongkat sambar nyawa bisa menghadapinya? Yuk langsung saja simak video kali ini. Sekarang dia telah mati, setelah menurunkan semua ilmunya kepadaku. Sekarang aku muncul untuk membalas sakit hatinya, mencari orang-orang sepertimu, juga orang-orang yang menghancurkan keluargaku. Dingin suara Bayu. Setelah berkata demikian, pemuda berbaju kulit harimau itu langsung menyerang Jantara. Pertarungan sengit tak dapat dihindarkan lagi. Bayu benar-benar menurunkan tangan besi pada orang tua yang bernama Jantara itu. Serangan-serangan yang dilancarkannya sangat berbahaya dan luar biasa dahsyatnya. Jantara dibuat jatuh bangun tanpa mampu memberi serangan balasan. Dalam beberapa jurus saja, kelihatan sekali Jantara telah terdesak. Melihat pemimpinnya kewalahan, 4 orang anak buahnya yang masih tersisa langsung berlompatan menyerang Bayu. Mereka memang sudah biasa dengan pertarungan licik dan main kroyok. Hal ini tentu saja membuat Bayu geram. Bagus, kalian memang anak buahku yang mengerti, gumam Jantara dalam hati. Inilah kesempatan buatku. Di saat Bayu sibuk menghadapi keroyokan itu, tanpa menunggu waktu lagi, Jantara segera melesat kabur. Namun perhatian Bayu tidak seluruhnya terpecah. Tindakan pengecut laki-laki tua itu langsung dapat dilihatnya. Hei Jantara, jangan lari kau, pengecut, geram Bayu. Secepat kilat, pemuda itu mengibaskan tangan kanannya sambil merunduk menghindari tebasan pedang lawan. Benda yang bernama cakra itu melesat bagai kilat menuju ke arah larinya Jantara. Begitu cepatnya sehingga yang terlihat hanyalah secercah sinar keperakan bagai bintang jatuh dari langit. Fuing! Jantara segera menjatuhkan tubuhnya ke tanah dan bergulingan beberapa kali. Namun tak urung, dia juga memekik sedikit. Punggungnya sempat tergores senjata cakra yang dilepaskan Bayu. Jantara masih bergulingan ketika senjata berbentuk lingkaran pipi dan bergigi bengkok berjumlah 6 itu berputar kembali ke arah pemiliknya. Tap! Dengan manis, Bayu melompat dan menangkap senjata maut andalannya itu. Sambil berputar dengan kedua tangan merentang, 4 orang pengeroyok yang segera dibabatnya habis. Gerakan Bayu memang sulit untuk diikuti dengan mata. Akibatnya, 4 orang pengeroyoknya jungkir balik tak tertahan lagi. Jerit melengking saling susul terdengar, bersamaan dengan ambruknya 4 tubuh dengan dada sobek mengucurkan darah. Kesempatan yang sedikit itu dimanfaatkan Jantara untuk melarikan diri. Dengan cepat, dia bangkit dan berlari mempergunakan ilmu meringankan tubuh. Bayu yang melihat lawannya kabur dengan cara licik jadi berhenti. Jantara berlari menuju dermaga, tempat kapal besar dan mewah itu bersandar. Kapal itu kini sudah tidak lagi memiliki tiang utama lagi. Bayu berdiri tegak.
Matanya memandang tajam ke arah Jantara yang terus berlari cepat menuju kapal itu. Sepengecut. Dengus Bayu tidak melanjutkan pengejarannya. Jantara langsung ambruk ketika sampai di atas geladak kapal. Tokoh-tokoh sakti yang masih berada di atas kapal itu terkejut dan segera menghampiri. Demikian pula dengan Rengganis dan 3 orang pengawal setianya yang memang masih berada di atas geladak. Mereka semua terperanjat melihat keadaan Jantara yang babak belur bersimbah darah. "Paman Jantara, apa yang terjadi?" tanya Rengganis yang diliputi rasa kaget. Dia dari Pulau Neraka," saut Jantara terputus-putus. "Pulau Neraka?" Semua bergumam keheranan setengah tidak percaya. Mereka semua tahu kalau Pulau Neraka tidak berpenghuni dan tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari sana. "Siapa dia, Jantara?" tanya salah seorang yang bertubuh gembuk pendek dan berperut gendut. "Bayu, dia bernama Bayu, putra Dewa Pedang," saut Jantara terengah dan terputus-putus suaranya. Tidak ada lagi yang bersuara. Mereka semua tidak percaya begitu saja. Rasanya tidak mungkin seorang bayi yang baru berumur beberapa hari bisa hidup di pulau angker itu. Bahkan sekarang muncul dan bisa membuat Jantara seorang tokoh sakti babak belur. Mereka memang tidak akan percaya kalau Jantara tidak melanjutkan. "Di pulau itu, Gardika masih hidup. Setelah ilmu-ilmunya diturunkan pada Bayu, baru dia mati. Sungguh dahsyat dan sadis. 6 orang anak buahku tewas." Kata-kata Jantara terputus ketika terdengar suara siulan nyaring bernada aneh. Siulan itu seolah-olah datang dari segala penjuru dan mengandung kekuatan tenaga dalam yang amat luar biasa. Mereka yang memiliki tingkat kepandaian rendah langsung menutup telinga. Sedangkan tokoh-tokoh sakti yang berjumlah tidak kurang dari 15 orang segera mengimbangi dengan mengerahkan tenaga dalam. "Siapapun kau adanya, keluar!" bentak Rengganis keras disertai pengerahan tenaga dalam yang tinggi pula. Suara bentakan Rengganis langsung menghentikan siulan itu. Sesaat, suasana jadi sunyi menegangkan. Semua kepala menoleh ke kanan dan ke kiri mencari sumber siulan tadi. Sementara Jantara sudah bisa bangkit dibantu beberapa orang. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Semua diliputi suasana penuh ketegangan. Rengganis melangkah keluar dari kerumunan tokoh rimba persilatan lainnya. Dia berdiri tegak di tengah-tengah geladak kapal. Matanya tajam memandang ke sekelilingnya. Sementara Ganis, Ganang, dan Gamar sudah bersiap-siap dengan senjata masing-masing, tidak jauh di belakang wanita itu. "Bayu, kalau kau ingin balas dendam, hadapilah aku. Aku yang bertanggung jawab. Keluarlah Bayu," seru Rengganis keras bergema. Tidak ada sautan sedikit pun. Kata-kata Rengganis hanya terbawa angin malam dan hilang begitu saja bersama deburan ombak. Wanita itu tetap melayangkan pandangannya ke seluruh arah dengan tajam, namun yang dilihatnya hanyalah kepekatan malam. "Rengganis, awas!" Tiba-tiba terdengar sebuah seruan keras mengejutkan. Tanpa berpikir panjang, Rengganis mencabut senjatanya berupa kipas baja putih yang terselip di pinggang. Begitu matanya melihat secerca cahaya keperakan meluncur deras ke arahnya. Rengganis tersentak ke belakang 2 tindak. Wajahnya langsung memerah. Tangan kirinya memegangi pergelangan tangan kanannya yang seperti tersentuh ribuan lebah berbisa. Kipasnya terpental beberapa depak. Semua orang yang berada di atas geladak kapal terperangah melihat kipas baja putih kebanggaan Rengganis tergeletak di lantai geladak. Tertancap sebuah bintang keperakan. "Nyai, ada suratnya," kata Gamar yang telah mengambil kipas dari lantai geladak. Rengganis buru-buru menerima senjatanya dari tangan Gamar dan langsung diselipkannya ke balik pinggang. Dia juga merebus secarik kain berwarna merah darah dengan tulisan dari tinta emas. Wajahnya langsung menegang dan merah sampai ke telinga
setelah membaca tulisan di kain merah itu. Apa gerangan isi tulisan di kain merah itu hingga membuat tegang dan merah telinga? Temukan jawabannya selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.